pertolongan yang tak habis-habisnya. Senang ya kalau kita terus-menerus ditolong Tuhan. Saya ingin bersama-sama melihat satu bagian dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria ini salah satu dari 12 kitab Nabi kecil. Dan banyak ahli Alkitab yang mengatakan bahwa kitab Sakaria ini adalah salah satu kitab yang sulit untuk dimengerti. Nah, kitab Sakaria, sebelum kita melihat satu bagian dari kitab Sakaria ini yang berkaitan dengan Roh Kudus, saya ingin saudara sedikit memiliki gambaran tentang kitab ini. Jadi kitab ini ditulis oleh Nabi Sakaria. Nabi Sakaria menulis kitab ini kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Jadi kalau diurut-urut sampai sekarang ya sudah 2,5 milenium kurang lebih ya. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi yang ditawan di Babel telah pulang kembali ke tanah Israel. Tuhan Yesus atau Allah menggenapi janjinya. Jadi janji Allah itu pasti digenapi. Setelah 70 tahun mereka di Babel, dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka dipulangkan ke tanah Israel di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua. Jadi ada pasangan di situ. Zerubabel sebagai pimpinan politik, Yosua sebagai pimpinan rohani. Zerubabel dan Yosua memimpin mereka pulang ke tanah Israel dengan satu tujuan yang paling penting adalah membangun kembali Bait Allah di Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya kurang lebih 70 tahun sebelumnya. Jadi inilah misi mereka yang paling penting, membangun kembali Bait Allah yang sudah dihancurkan. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mulai mengerjakan hal itu. Saudara bisa membaca itu di kitab Esra. Jadi saya tidak bicara di luar Alkitab, semua ada di dalam Alkitab. Tetapi ketika mereka sudah mulai membangun pondasi, dikatakan, maka tantangan mulai datang. Intimidasi, ancaman mulai datang. Bahkan sampai ke atas, sampai ke pusat. Nah, saya perhatikan, di mana pekerjaan Tuhan maju, di situ pasti ada tantangan. Karena iblis tidak akan senang melihat pekerjaan Tuhan maju. Itu sudah prinsip. Makanya kita sendiri juga harus hati-hati. Mari kita sungguh-sungguh menjaga. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan. Nah, tantangan itu begitu hebat. Sehingga pekerjaan pembangunan itu terhenti. Dan terhenti itu bukan 1-2 tahun. Terhenti kurang lebih 15 tahun. Cukup lama. Tetapi Allah kita, Allah pemenang, amin. Rencananya tidak akan bisa digagalkan oleh manusia. Maka dikatakan Allah membangkitkan 2 orang nabi yang bernama Nabi Hagai dan Sakaria. Dan oleh nubuat, oleh dorongan, oleh firman yang mereka ucapkan, maka bangsa itu kembali bersemangat dan mereka melanjutkan pembangunan itu sampai Bait Allah selesai dibangun. Haleluya. Jadi percayalah saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Itulah sekilas latar belakang daripada penulisan kitab Sakaria. Jadi ada 2 kitab, Hagai dan Sakaria, berpasangan mereka. Untuk menguatkan bangsa ini, untuk mendorong mereka. Ayo bangun Bait Allah. Dan saudara bisa membaca kitab Hagai, juga ada kitab Sakaria. Cuma kitab Hagai itu singkat, cuma 2 pasal. Dan tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Tapi kitab Sakaria susah. Mengapa susah? Coba saya beritahu isi daripada kitab Sakaria ini. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Sakaria itu sudah dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama mulai pasal 1 sampai pasal 8. Bagian kedua mulai pasal 9 sampai 14. Bagian pertama itu Sakaria bicara tentang penglihatan, vision. Yang mendapat penglihatan dan ada 8 penglihatan itu. Tapi di bagian yang kedua, nubuat. Sakaria bernubuat tentang kedatangan Mesias. Mengapa kok Tuhan mau bait suci yang dibangun kembali? Karena rencana Tuhan belum selesai. Mesias akan muncul di Bait Allah. Jadi ini berkaitan. Jadi di bagian yang kedua, Zakaria bernubuat tentang kedatangan Mesias. Baik kedatangan Mesias yang pertama, termasuk kedatangan Mesias yang kedua, dinubuatkan di situ. Dan satu-satunya nabi yang menubuatkan bahwa Yesus akan dijual dengan harga 30 keping perak, itu Zakaria. Baik, sekarang saya mau mengajak saudara melihat salah satu dari penglihatan Zakaria yang tercatat di dalam Zakaria pasal 4. Penglihatan yang kelima dari 8 penglihatan. Saya bacakan bagi saudara. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat?
Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil. Kandil itu kaki Dian. Sudah tentu tahu kalau kaki Dian. Yang ada 3 cabang itu. Ada 7 pelita di situ. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya. Dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. 1 di sebelah kanan tempat minyak itu. Dan 1 di sebelah kirinya. Saudara perhatikan, ini penglihatan. Jadi tepatnya bagaimana kita nggak tahu. Cuma digambarkan di sini. Jadi ada kandil, ada kaki Dian, itu biasa. Atas pasti ada tempat pelitanya, ada tempat minyak. Tapi ada yang aneh di sini. Bahwa ternyata kandil itu ada corot, ada pipa yang menghubungkan dengan tempat minyak. Dan tempat minyak itu mendapat minyak langsung dari 2 pohon zaitun. 2 pohon zaitun yang terus meneteskan minyak. Dan minyak itu terus mengalir kepada kaki Dian itu, 7 pelita itu. Sehingga apa yang terjadi? Pelita itu enggak padam. Agak susah ya, zaman sekarang agak susah. Saya beri perumpamaan. Saudara punya mobil saudara isinya apa? Antara bensin atau solar. Saudara isi penuh, dia akan habis enggak? Pasti habis. Habis datang ke pom bensin, diisi lagi. Itu wajar. Tapi ada satu perusahaan yang membuat mobil. Mobil ini tangki bensinnya itu terhubung dengan satu alat yang bisa membuat bensin. Kira-kira ini. Ini belum ada toh. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara tidak pernah ke pom bensin. Nah, enak. Begitu bensinnya kurang langsung diisi sendiri. Wah, belum ada toh. Senang bukan? Nah itu kira-kira yang dilihat. Kok bisa? Kalau kandil itu biasa. Bangsa Israel sudah terbiasa dengan kandil. Itu adalah salah satu perkakas di tabernakel, di ruang suci. Yang tiap pagi diisi minyak oleh imam supaya menyala terus. Tapi yang ini, kandil ini, minyaknya ada sumbernya. Dan sumber itu tidak berhenti, terus mengalir. Jadi tidak pernah berhenti ini, terus. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Dia tidak mengerti. Apa sebenarnya artinya? Kok aku dapat penglihatan ini? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Tidak tahu. Memang tidak mengerti dia. Nah sekarang malaikat itu mulai menjelaskan. Maka berbicaralah katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Jadi suruh nyampaikan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau? Gunung yang besar di depan Zerubabel. Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Dalam bahasa Inggris supaya kata grace, kasih karunia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari penglihatan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa oleh anugerah Tuhan, Zerubabel akan mampu menyelesaikan pembangunan rumah Allah itu meskipun menghadapi tantangan yang sebesar gunung sekalipun. Tadi sudah kita lihat. Hai gunung-gunung, di hadapan Zerubabel engkau akan menjadi tanah yang rata. Tuhan akan meratakan semuanya. Tantangan besar boleh datang. Memang tidak mudah. Saya coba jelaskan sedikit atau saya bandingkan sedikit supaya saudara mempunyai gambaran. Waktu Salomo membangun bait Allah, itu mundur lagi kurang lebih 500 tahun ke belakang. Bait Allah Salomo waktu dibangun, beda sekali dengan Zerubabel. Waktu Salomo membangun bait Allah, dia punya sumber daya yang banyak sekali.
Karena ayahnya Daud sudah membekali dengan emas, perak. Pokoknya kekayaan-kekayaan itu sudah disiapkan semua oleh Daud. Salomo punya tukang-tukang yang ahli. Ribuan, puluhan ribu. Dia punya pasukan untuk menjaga pembangunan itu. Dia punya koneksi yang luar biasa. Salah satunya dengan Raja Tirus. Kayu-kayu yang mahal-mahal itu disuplai dari Tirus, dari Libanon, dari utara. Jadi Salomo benar-benar waktu itu membangun lancar-lancar saja. Tapi tidak demikian dengan Zerubabel. Dia tidak punya resources, tidak punya sumber daya, tidak punya pasukan, tidak punya harta kekayaan, tidak punya tukang-tukang yang ahli. Belum lagi dia mendapat intimidasi dari luar. Belum juga tukang para pembangunnya kadang-kadang juga loyo, kurang semangat. Banyak sekali halangan. Tetapi Tuhan memberikan satu jaminan kepada Zerubabel. Kamu pasti bisa menyelesaikan rumah ini. Haleluya. Mari sekarang kita tarik Zerubabel kepada diri kita. Kalau bicara Zerubabel, mungkin kita, itu kan Zerubabel. Coba kita tarik, sebab semua firman Tuhan itu untuk kita. Saudara menghadapi tantangan apa hari-hari ini? Firman Tuhan berkata tantangan yang sebesar apapun juga Tuhan sanggup meratakan. Amin. Percayalah saudara, Tuhan bekerja membereskan masalah saudara. Zerubabel yang memulai dikatakan, Zerubabel juga akan menyelesaikan bangunan ini. Percayalah Zerubabel. Jadi ini sebuah berita semangat untuk Zerubabel. Jangan takut, jangan goyah. Meskipun resources yang kamu miliki, sumber daya yang kamu miliki sangat minim. Aku sanggup memenuhi, amin. Dia sanggup menolong kita, amin. Jangan goyah. Tuhan adalah sumber pertolongan yang tidak pernah habis. Ini yang kedua. Jadi kaki Dian itu juga gambaran dari gereja Tuhan yang harus memberikan cahaya, menyinarkan cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Seperti kaki Dian ini, dia menyala. Tetapi ingat, dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ingat, saya sangat menyadari, saya nggak bisa. Dengan kekuatan saya nggak bisa. Baik secara fisik, secara rohani, semua terbatas. Tapi saya tidak putus asa, karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai. Ada Roh Kudus yang akan menolong. Jadi Roh Kudus itu sumber pertolongan yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saudara-saudara, seperti kaki Dian yang terus disuplai dengan minyak zaitun murni. Dia tidak akan pernah kekurangan, tidak perlu lagi ada imam untuk memberikan minyak seperti di bait Allah, seperti di tabernakel, di kemah sembayang dari Musa, tidak perlu lagi. Mengapa? Karena otomatis begitu mengurang minyaknya, langsung minyak dari pohon zaitun itu mengalir masuk sehingga terus menyala. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Ketika gereja sudah kehilangan Roh Kudus, maka sebenarnya gereja itu sudah mati. Roh Kudus itu penting bagi gereja Tuhan. Terutama kita gereja yang di akhir zaman. Kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita harus selalu terhubung dengan sumber kekuatan ini. Dengan sumber pertolongan ini. Dan kalau kita punya sumber ini, kita tidak akan pernah kehabisan sumber daya. Kita tidak akan pernah kehabisan pertolongan. Kita tidak akan pernah kehabisan kekuatan dalam menghadapi tantangan di dunia ini. Apapun juga besarnya. Coba saya akan bawa saudara membaca beberapa ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus, our ever present helper. Penolong yang selalu ada, penolong yang selalu hadir dalam hidup kita, yang selalu mensupport kita, mensuplai kita dengan minyak. Makanya kita ini orang perjanjian baru paling senang, paling berbahagia. Karena Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita. Kalau saudara merasa lemah, saudara merasa capek, saudara butuh pertolongan, datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Izinkan dia mensuplai minyak yang baru itu. Terus dalam hidup kita. Yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang selalu menyertai kita.
Paulus sendiri bersaksi, kami punya kekuatan yang melimpah-limpah. Karena kami punya harta di dalam bejana tanah liat. Ini kan cuma tanah liat, tubuh kita ini. Satu kali akan kembali kepada tanah. Memang asalnya dari tanah. Tapi ada harta di dalam diri kita yang memberi kekuatan yang melimpah-limpah. Tidak habis-habisnya. Makanya Paulus dia katakan, meskipun kami ditindas, putus asa, sendirian, bahkan dihempaskan, kami tetap survive. Haleluya. Itulah karya Roh Kudus di dalam kita. Satu ayat lagi, ayat yang singkat ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi cari hadirat Tuhan, sudah tidak akan rugi. Poin yang ketiga, bahwa ada dua saksi. Tadi ayat-ayatnya tidak kita baca. Jadi Tuhan itu selalu punya dua saksi. Ingat, Tuhan selalu punya dua saksi. Karena saksi harus dua minimal. Contohnya, waktu Tuhan dimuliakan di atas gunung kemuliaan ada dua saksi, Musa dan Elia. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dua saksi. Waktu naik ke sorga, dua saksi. Berkata, hai orang Yerusalem, kenapa kamu lihat tiang? Nanti di akhir zaman, 3,5 tahun aniaya, akan ada dua saksi Tuhan kirim untuk bangsa Israel. Mengapa? Karena dua saksi yang sekarang sudah diangkat. Sekarang masih ada dua saksi, tapi itu akan diangkat. Sekarang dua saksi ini apa? Yaitu firman dan Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus inilah sumber kekuatan kita, saudara. Yang terus mengalirkan kuasanya, mengalirkan kekuatannya kepada kita. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita mencari kekuatan Allah hari-hari ini. Haleluya.